warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana Islam bisa berkembang di berbagai kerajaan di Nusantara? Nah, pada video kali ini kami akan membahas hasil kerja kelompok kami tentang perkembangan kerajaan Islam di Nusantara. Materi ini kami dapatkan melalui kegiatan shopping ke kelompok lain, yaitu saling mengunjungi dan bertukar informasi antar kelompok dalam pelajaran sejarah. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan hasil informasi yang telah kami kumpulkan dari beberapa kelompok. Sebelum kami menyampaikan tentang perkembangan kerajaan Islam di Indonesia, maka perkenalkan dulu kami dari kelompok 1, yaitu saya Nadine Amelia Putri. Saya Alif Nurido. Saya Tantri Ayu Nengtia. Saya Nabila Kasirarasati. Saya Muhammad Zaidan Arafi. Kerajaan Islam di Nusantara yang pertama adalah Kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera ini berkembang karena letaknya strategis, yaitu berada di jalur perdagangan, sehingga banyak pedagang dari berbagai negara yang datang dan menyebarkan ajaran agama Islam. Kerajaan di Sumatera ini juga mengalami kemunduran akibat peperangan dan percampuran tangan dengan Eropa. Kerajaan Islam pertama di Sumatera adalah Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13 di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh dan berkembang pesat dalam bidang perdagangan serta menjadi pusat penyebaran ajaran Islam di Asia Tenggara. Selanjutnya, ada Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri pada tahun 1514. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, Aceh menjadi pusat perdagangan dan memiliki hubungan dengan berbagai negara. Di wilayah Riau, terdapat 4 kerajaan Islam, yaitu Siak Sri, Indrapura, Kampar, dan Indragiri. Kerajaan-kerajaan ini berkembang karena kegiatan perdagangan di daerah pesisir. Selain itu, ada Kerajaan Jambi yang berkembang sekitar tahun 1500 di bawah kekuasaan orang kaya hitam. Kerajaan ini terkenal dengan perdagangan hasil bumi seperti lada. Di Sumatera Selatan terdapat Kesultanan Palembang yang juga menjadi pusat perdagangan. Kesultanan ini juga pernah berperang melawan Belanda, tetapi akhirnya pada tahun 1823 kekuasaannya dihapus oleh Belanda. Kerajaan Islam di Jawa. Awal masuknya Islam di Jawa yaitu ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 1082 Masehi. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam sudah masuk di Jawa pada abad ke-11. Kerajaannya ada 4, yaitu yang pertama adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini adalah kerajaan pertama yang berdiri pada tahun 1500 Masehi. Pada masa Raden Patah, Demak mulai berkembang pesat karena hasil pertaniannya yang cukup baik dan juga ia meninggalkan peninggalan yang cukup terkenal yaitu Masjid Agung Demak. Yang kedua adalah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berkembangnya yaitu di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582. Dan Sultan Hadiwijaya meninggal lalu diteruskan oleh Pangeran Benowo. Yang ketiga ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah kerajaan yang berdiri pada tahun 1526. Raja-rajanya diantaranya ada Sultan Hasanuddin yang memimpin pada tahun 1550 sampai 1560. Lalu ada Panembahan Yusuf pada tahun 1560 sampai 1570. Maulana Muhammad di 1570 sampai 1580 dan masih ada lagi. Dan yang keempat adalah Kerajaan Cirebon yang berdiri di sekitar pantai utara Jawa Barat yang didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada abad ke-15.
atau biasanya dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Provinsi Kalimantan. Kerajaan Pontianak letaknya di 3 pertemuan sungai, Kapuas Kecil, Kapuas Besar, Landak Sungai. Sumbernya Istana Kadriah dan Masjid Gami Pontianak. Pontianak didirikan langsung sebagai kerajaan Islam pada tahun 1771 oleh keturunan Arab. Ada 2 sultan yang paling berpengaruh. Yang pertama ialah Sultan Syarif Abdulrahman Al-Kabri. Yang kedua Sultan Hamid. Kerajaan Banjar letaknya berada di Banjarmasin dan Matapura. Sumbernya ialah di Kayat Banjar dan Masjid Sultan Suryansyah. Politik transisi dari Hindu ke Buddha ke Islam karena bantuan Demak dengan perang Banjar lawan Belanda. Ada 3 sultan paling berpengaruh, ialah pertama Sultan Suryansyah, kedua Sultan Adam, ketiga Pangeran Antasari. Sulawesi. Kerajaan ini tidak terlepas dari perdagangan yang berlangsung. Kerajaan Gowo Talo. Sebelum menjadi kerajaan Islam, kerajaan ini sering berperang dengan kerajaan Lawu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Proses Islamisasi di Sulawesi semakin pesat karena dipimpin oleh 3 mubalik. 1. Abdul Makmur atau Khatib Tunggal. 2. Datuk Sulaiman Khatib Sulung. 3. Abdul Jawad Khatib Bungsu. Perang ini berhenti setelah Perjanjian Baguio tahun 1667. Ada 4 perjanjian yang dipimpin Sultan Hasanuddin yang diberi julukan oleh Belanda sebagai ayam jantan dari timur. Kerajaan Wajo. Kerajaan ini sering membantu kerajaan Gowo dalam berperang dengan kerajaan Bone. Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin melawan VOC yang dipimpin oleh Sepaman. Dari Provinsi Maluku. Di Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga dijuluki sebagai The Spice Island. Di setiap pedagang atau bangsa-bangsa yang datang ke daerah timur berlayar menemukan sumber rempah-rempah. Kerajaan Ternate abad 13 dengan ibu kota yaitu Sumalu yang menjadi daya tarik. Raja pertama yaitu Sultan Mahrum lalu meninggal dengan digantikan oleh putranya yang bernama Zainal Abidin. Portugis, Spanyol, dan Belanda terjadi persaingan yang mengakibatkan terjadinya konflik. Kerajaan Tidore. Raja pertama Adi Syah Dati atau Muhammad Nabi. Petugas bersahabat dengan Ternate. Raja kedua Adi Sultan Nuku 1989 sampai 1805 Masehi. Tidore mencapai puncak kejayaannya. Papua. Kerajaan Islam di Papua terdiri atas Kerajaan Wagio, Kerajaan Misol, Kerajaan Salawati. Kedatangan di Papua tahun 1360. Islam datang di Papua bersumber oleh mubalik asal Aceh yang bernama Abdul Hafaz. Pendapat ini bersumber pada Islam yang bernama Raja Rambut pada
abad ke-16 yang bernama Shadiq. Shadiq berdakwah selama 14 tahun, 1360 Masehi hingga 1374 Masehi, oleh seorang Syafiq, Mu'az al-Hafan. Pendapat lain bersasar di Baran. Kesulitan Baran pada masa pemerintahan Sultan Muhammad al-Baqir Musai di Filipina. Nusa Tenggara. Kerajaan Silaparang. Pada abad ke-16, Islam hadir di Lombok diperkenalkan oleh Sunan Praten, putra Sunan Giri. Masuk melalui Sulawesi dengan dakwah. Pada tahun 1540 sampai 1550, Prabu Ranggasari mengalami masa keemasan. Abad 17 berada di bawah kerajaan Goa. Tahun 1633 kerajaan Bima berhasil ditaklukkan, dan pada tahun 1640 kerajaan Silaparang dapat ditaklukkan. Perjanjian Bundaya pada 18 November 1667 mengalami tekanan dari VOC. Pusat kerajaan Lombok dipindahkan di Sumbawa pada tahun 1673 untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan-kerajaan Islam di pulau tersebut. Kerajaan Silaparang adalah kerajaan tertua. Kemudian kerajaan Bima, kerajaan terkuat, pusat pemerintah dan kerajaan Islam yang menonjol. Nomor 1 yaitu Bima I, atau disebut juga Abdul Qoir Rumatama Batawada. Yang nomor 2 yaitu Bima II, Abdul Qoir Sirajuddin. Yang nomor 3 yaitu Sultan Nuruddin Abu Bakar Alisya atau Rumah Wa'apaju. Yang keempat yaitu Sultan Abdul Hamid Muhammad Syah. Yang kelima yaitu Sultan Muh Syalahuddin. Oke teman-teman, itu adalah hasil kita saat melakukan shopping di kelompok lain. Kami juga membuka sesi tanya jawab. Bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan berkomentar di kolom komentar. Saat kalian bertanya, tuliskan juga nama kalian. Kami akan menjawab komentar kalian secepatnya. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.